ada sholat tarawih tapi berpencar-pencar, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Maka datang Umar Ibn Khattab, diangkat satu imam dengan sholat tarawih yang syiarnya. Maka melihat itu kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Yang mengikut metode hisab Muhammadiyah berarti dia akan berpuasa pada hari Kamis. Bagi yang mengikut Mabims, menunggu sidang isbat pada hari Rabu malam Kamis. Bisa jadi Kamis itu 30 Sya'ban, 1 Ramadannya Jumat. Bisa jadi 29 Ramadannya Rabu dan 1 Ramadan. Bisa jadi 29 Sya'bannya Rabu dan 1 Ramadannya Kamis. Nah, begitulah kesimpulannya. Setelah ditetapkan nanti kapan 1 Ramadan, barulah pada malam harinya itu terhitung malam pertama. Dan kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih itu dilaksanakan pada masa Sayyidina Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab mengangkat seorang imam bernama Ubay bin Ka'ab. Satu malamnya dibaca ayat Quran 1 juz 20 rakaat. Yang sebelumnya ada sholat tarawih tapi berpencar-pencar, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Maka datang Umar Ibn Khattab, diangkat satu imam dengan sholat tarawih yang syiarnya. Maka melihat itu kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Kenapa disebut bid'ah? Karena tidak pernah dilaksanakan di zaman Nabi 30 malam sholat tarawih beramai-ramai. Nabi hanya pernah melaksanakan beramai-ramai 3 malam. 2 malam, 1 malam pertama Nabi sholat, sahabat ikut. Malam kedua Nabi sholat, sahabat mulai ramai. Malam ketiga Nabi tidak keluar. Nabi sholat di kamarnya. Besok pagi sahabat mengatakan, kenapa tidak ada tadi malam sholat tarawih lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, khasyitu an tufrada alaikum, aku khawatir kalau kita laksanakan tiap malam beramai-ramai nanti diwajibkan bagi kamu, kamu tidak sanggup. Jadi tidak keluarnya Nabi itu adalah rahmat untuk meringankan bagi kita. Pada masa Sayyidina Khalifah Abu Bakar Siddiq dilaksanakan sholat tarawih setumpuk di sana, setumpuk di sana. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab dirapikan sholat tarawih ini dengan satu jamaah yang besar, dipimpin oleh imam orang paling bagus bacaan dan hafalannya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat. Akan disebut dia dengan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Maka di awal itu disebut ni'matil bid'atu, sebaik-baik bid'ah. Karena tidak ada zaman Nabi, itu ada pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, itu jumlah rakaat tarawih menjadi 36 rakaat. Ditambah dengan 3 witir, 39 rakaat. Lalu kemudian kalau kita lihat di zaman sekarang, itu di Maroko, saya melihat sendiri, sholat tarawih itu dilaksanakan pada malam 27 Ramadan dari Isya sampai subuh. Jadi masjid-masjid itu ramai, penuh, berdesak-desakan. Jadi tidak dihitung lagi berapa rakaatnya. Maka kata Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, tarawih itu kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit, karena yang diambil tegaknya lama, ayatnya panjang. Tapi kalau ayatnya pendek, maka rakaatnya banyak, karena yang diambil itu tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud. Jadi kesimpulannya, silakanlah berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran pada malam Ramadan, laksanakan sholat tarawih, mau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit, mau ayatnya pendek, rokaatnya banyak, mau ngejar tegaknya lama atau tegak ruku sujudnya banyak. Intinya adalah malamnya qiyamul lail, qiyam tegak lail malam, malamnya jangan tidur.
tapi malamnya lebih banyak diisi dengan ibadah. Lalu kemudian di sela-sela 2 rakaat salam, itu orang Makkah zaman dulu duduk istirahat. Waktu duduk istirahat itu mereka berkeliling tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian duduk, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, sebagian tawaf. Maka kata Syekh Atiyah Soqar, itulah dalil boleh berzikir, bertasbih di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subhanal qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh.